Salam sedulur sangolikur, ketemu lagi dengan saya Leksan. Kali ini saya pengen menceritakan petuah yang ditinggalkan oleh almarhum bapak saya. Terutama ini ada petuah Jawa. Bapak pernah mengatakan, "Le, sok ben kowe bakal nemoni kali ilang kedungi, pasar ilang kumandangi, ana witing pari, randu alas merempet ing witing pari. Ana wong mangan wong, ngombe banyu mateni." Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Ada kali ilang kedungi. Jika kita artikan secara harafiah, kedung itu adalah jeram di bahasa Indonesia, di mana ada ceruk-ceruk di zaman dulu. Karena alam masih begitu asri, seperti belakang saya ini masih ada air di mana-mana. Tapi semua sekarang udah. Jadi kali ilang kedung itu, jeram-jeram di sungai-sungai itu udah hilang karena sedimentasi dari atas gunung, terutama karena penggundulan gunung di atas pohon-pohon dibabat untuk dijadikan sebagai nilai ekonomi, itu sangat merusak alam. Jadi saya rasa itu hal yang lumrah terjadi, tidak ada yang aneh dengan itu dan terjadi di era-era saat ini. Kali ilang kedung itu kenyataan fenomena. Jadi ada juga pasar ilang Gembrengeng. Gembrengeng itu semacam menggema. Tawon, kita pernah mendengar tawon itu di tawon madu glodok itu pasti dia bergumam. Dulu transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional lama itu adalah bergumam seperti itu. Jadi mereka melakukan transaksi itu pasti kedengaran dalam jarak 1 atau 2 kilo, karena mungkin itu belum ada kendaraan, belum ada bising yang kita bisa ukur dengan dB. Jalan juga paling cuman baru ada delman yang ditarik dengan kuda. Noise-nya berapa dB itu kan sangat rendah. Randu alas merembet ing witing pari. Pohon randu hutan yang begitu besar merambat di pohon padi. Sesuatu yang dibayangkan tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Gambaran nyatanya apa? Itu sebetulnya bukan ranah saya. Jadi orang besar saat ini, penguasa saat ini, secara politik itu saat membutuhkan si randu alas ini, saat membutuhkan pohon padi atau masyarakat rendahan seperti saya ini, mereka itu akan merangkul. Itu berkaitan dengan situasi politik. Randu alas itu begitu besar, diameter bisa lebih dari 1 meter, bahkan ada yang 3 meter di beberapa tempat. Begitu besar, entah itu jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR, dengan berbagai levelnya, itu berusaha merangkul semua masyarakat kecil yang diibaratkan dalam ular-ular tadi, petuah tadi, sebagai pohon padinya. Itu adalah masyarakat. Randu alas merembet ing witing pari. Itu yang terjadi saat ini. Sejak mungkin kalau kita bisa flashback di era 98. Itu mereka berusaha untuk merangkul masyarakat, memberikan kebebasan dan lain-lainnya. Dan yang saya pahami, saat randu alas ini ambruk, menimpa ya ratusan bahkan ribuan pohon padi. Itu yang terjadi dalam dinamika politik. Saya rasa ya, sebetulnya saya juga nggak mudeng politik, tapi tak angan-angan ya memang masuk juga ini petuah bapak saya. Bapak saya juga nggak mungkin bapak saya yang buat petuah. Tentunya itu juga dapat dari leluhur bapak saya. Ono uang mangan uang, ada orang makan orang. Ya
harfiah nyata tentu kita sudah paham Sumanto itu orang makan orang. Tapi itu Sumanto yang dimaksud di sini mungkin bisa juga kita sesama rekan sekerja saling makan nih. Orang itu terlalu baik, ayo kita makan dalam tanda kutip. Kita kasih kotoran di kukunya terlalu bersih. Kita kasih kotoran di kukunya dan kita akan menunjuk ke mereka. Dan itu juga suatu majas bahasa yang menurut saya terlalu tinggi. Ada orang makan orang. Jadi kita akan memfitnah seseorang untuk keuntungan kita sendiri. Yang dinamakan makan itu berarti kita membutuhkan sesuatu asupan untuk diri kita. Asupan juga belum tentu makanan. Dalam hal ini mungkin pekerjaan orang yang kita fitnah tersebut. Atau mungkin jabatan orang tersebut. Dan itu terjadi di era seperti ini. Nah ini agak aneh itu. Dan itu jadi sumber ketakutan saya selama saya belum memiliki otak yang berkembang itu. Ngombe banyu mateni. Minum air mematikan. Tak angen-angen di rumah itu ada keran. Setiap kali saya habis menggunakan air, saya secara tidak sadar harus mematikan keran tersebut. Ternyata petuahnya, kalau dulu, mbah-mbah dulu, kakek nenek saya dulu ngambil air di sendang, bawa kelendeng, semacam kendi tembikar dari tanah liat, gantinya ember saat ini. Digantikan oleh ember, bukan gantinya ember. Saat ini mereka ngambil dari sendang, dari sungai. Itu tidak harus mereka mematikan sungai. Tapi kalau saat ini kita hidup di era modern, sedulur semua habis menyalakan air, menggunakan air, nggak dipateni, nggak dimatikan kerannya. Tagihan pamu berapa? Ternyata itu poinnya. Tak angen-angen belum ketemu setelah saya udah berumah tangga memiliki aliran air. Poin itu petuahnya baru ketemu. Dan mungkin ada juga ini yang mengatakan zaman itu berubah. Dan memang benar itu yang kita sebagai orang yang memiliki pikiran, kita sebagai makhluk hidup yang paling memiliki adaptasi paling tinggi, kita bisa berkembang mengikuti zaman. Jadi itu sedulur, ungkapan ya sebetulnya udah tak angen-angen dari lama. Saya pengen mengungkapkan apa yang dipetuahkan almarhum Bapak. Saat ini saya berbagi dengan sedulur Songolikur semuanya. Jadi ya itulah kehidupan. Jadi kangen Bapak. Semoga Bapak tenang di sana. Saya akan menjalankan hadiah yang diberikan Bapak, yaitu kehidupan saya. Matur nuwun, saya bisa hadir ke dunia ini. Dan saya mengingat petuah-tuah Bapak. Salam, saya Leksan, sampai ketemu.